versus Reski ini gimana sih Bang sekarang ini? Nah, kebetulan kita memang lagi mau ada eksekusi ya. Jadi sebelumnya kan kita memang lagi terfokus sama pembukaan SP3. Tapi selagi menunggu jawaban dari Kementerian PPA, kita juga baru minggu lalu kita mau berkonsultasi sama Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah. Kenapa baru minggu lalu Bang? Karena sebenarnya kita dari awal itu tidak mau masalah ini terlalu melebar jadi panjang lagi ya, karena kita juga, tim saya juga sudah berpikir dengan inkrahnya perkara ini masalah sudah selesai, tapi kan ternyata faktanya dari pihak Reski masih belum bisa dan belum mau ya sepertinya mengakui dan menerima hasil putusan ini. Jadi kita akhirnya melanjutkan rencana kita, yang pertama yang membuka SP3, yang kedua baru minggu lalu kita rencanakan untuk menjalankan eksekusi. Terakhir mereka ada komunikasi nggak sih? Tidak ada. Kalau sama pihak Reski kita tidak ada komunikasi sama sekali. Justru malah beberapa bulan yang lalu pihak Reski mensomasi kita untuk diminta dijalankannya tes DNA. Makin gerak nggak sih ini Bang? Nggak ada titik atau jalan keluarnya sampai sekarang? Ya saya rasa baik dari pihak kita tim kuasa hukum ataupun klien kita Bu Weni ya pasti sama-sama berpikir ya kenapa dari pihak Reski masih juga tidak mau mengakui dan tidak mau menjalankan isi putusan ini. Jadi kalau dibilang geram ya nggak juga sih, tapi ya kita merasa bingung aja kenapa mereka tidak mau menjalankan isi putusan hanya karena dari pihak mereka tuh sempat mengatakan belum adanya tes DNA. Itu yang menjadi kebingungan kita. Karena apa? Karena dari awal justru kita yang selalu meminta tes DNA, tapi kan selalu ditolak dan berbagai macam alasan yang mereka keluarkan, akhirnya tidak terlaksana tes DNA. Akan tetapi setelah putusan ini menjadi inkrah dan berkekuatan hukum tetap, justru malah pihak Reski yang meminta untuk dilakukannya tes DNA. Sementara isi putusan kasasi sudah tidak membicarakan lagi tes DNA. Artinya dari pihak Reski ingin memutar balik atau seperti apa sih Bang melihatnya Bang? Ya kalau dari pihak mereka ingin memutar balik atau apa ya itu internal mereka lah ya. Tapi kan dari kita kan kita hanya berdasarkan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu saja kita jalan. Tapi apa aja sih yang dia Reski ingkari dari amar putusan? Kalau bertanya apa yang diingkari ya sampai saat ini semua yang ada dalam isi putusan belum ada yang dijalani. Satu pun belum ada yang dijalani. Bahkan untuk berkomunikasi sama kita secara apa ya, secara baik-baik pun tidak ada. Justru malah somasi yang kita dapat. Berarti apa yang nggak pernah dilakukan oleh Reski berdasarkan putusan ini? Ya, ada unsur hukumnya nggak Bang? Dengan isi putusan kasasi itu kan jelas ya bahwa Reski adalah ayah biologis dari anak Bu Weni ya. Dengan terbukti dia ayah biologis, berarti kan di situ kan ada hubungan keperdataan antara ayah dan anak. Dengan adanya hubungan keperdataan itu sudah jelas ayah memiliki kewajiban terhadap anak. Itu yang tidak pernah dijalankan. Walaupun permintaan Bu Weni hanya Reski cukup akui anaknya saja, tapi hubungan keperdataan itu kan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tetap dia harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Walaupun dia hanya sebagai ayah biologis ya, tapi tetap dia punya kewajiban terhadap anak tersebut. Belum mau muncul lagi, kenapa nih Bang? Oh enggak, saya rasa bukannya karena dia tidak mau muncul ya. Dia yang saya tahu beberapa bulan terakhir ini dia ada pekerjaan yang intens dia jalani. Jadi saya rasa dia sering keluar kota. Sepengetahuan saya dia sering keluar kota. Jadi mungkin bukannya dia tidak mau muncul, mungkin ada kesibukan pekerjaan yang dia sehingga dia mungkin belum ada waktu. Ditambah lagi ya, kita juga kan lagi menunggu jawaban dari kementerian. Terus kita juga lagi mau menjalankan eksekusi. Saya rasa ya Bu Weni memang sudah menyerahkan semuanya kepada kita tim kuasa hukum. Kalau menurut Abang dengan adanya jawaban dari kementerian dan eksekusi ini nanti udah berjalan, ini gimana nih Bang? Bakal ada titik terang nggak sih kalau menurut Abang sendiri? Ya kita berharap dari pihak Reski ya secepatnya mau mengakui anak tersebut dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah biologis. Tapi terakhir ini ada curhat apa nggak sih Bang sama Abang? Ya kalau masalah curhat tidak ada ya, mungkin hanya bertanya
sama sih pertanyaannya juga, kenapa ya dari pihak Reski masih juga belum mau menjalankan isi putusan, belum mau mengakui anaknya, ya seperti itu aja lah, umum lah itu. Konsekuensi hukum apa sih yang didapat jika Kalau si nggak Reski dijalanin si menjalani Reski. amar putusan? Ya pasti itu ada ya konsekuensinya itu pasti, tapi kan kita kan belum apa ya, belum mengarah ke situ lah. Kita masih mencoba untuk secara kekeluargaan dulu aja, walaupun sudah terlalu lama juga ya kita menunggu, tapi ya kita berharap yang terbaik saja lah, karena pada intinya baik kita tim kuasa hukum ataupun Bu Eni, kita tidak mau masalah ini jadi lebih lebar lagi atau berlarut-larut lagi. Kita maunya cepat selesai. Bang, dari segi finansial seperti apa Bang? Mungkin kan Bu Eni nggak membutuhkan ya dari Ya pihak kalau Reski. memang dari awal memang Bu Eni memang tidak membutuhkan, tidak meminta ya, cuman kan kembali lagi konsep perkara kita ini kan perbuatan melawan hukum. Sudah pasti kan ada kerugian di situ. Nah, kerugian itulah yang kita masukkan adalah seperti biaya nafkah hidup, gitu, biaya pendidikan, biaya kesehatan, itu kita masukkan semua. Jadi makanya timbul ada biaya, tapi bukan di situ tujuannya. Tujuannya cuma satu kok Bu, yang diinginkan oleh Bu Eni adalah Reski akui anaknya, cukup itu. Udah jalan berapa tahun sih bang anak ini sekarang? Mungkin sekarang umurnya masuk 12 tahun kali ya sekarang ya. Udah sekolah. Masih Iya, ya. kan kurang lebih perkara ini kan sudah berjalan hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Terakhir kan waktu pada saat awal masalah ini muncul kan anaknya masih umur 9 tahun. Oh nggak ada yang pengen lebih diseriusin lagi langkah kalian karena kan kekeluargaan udah nggak ini. Iya. Nah, ya, itu apalagi dia. kan. Nah, justru itu karena kita melangkah yang berikutnya, makanya kita ingin mengajukan eksekusi. Karena sudah tidak ada tanggapan dari pihak mereka. Eksekusi itu apa? Eksekusi terhadap putusan supaya Reski menjalankan isi putusan. Dalam arti apa? Itu tadi yang saya bilang, Reski kan punya kewajiban terhadap anaknya. Itu yang kita minta dia jalankan. Di samping pengakuan sebagai anak biologis ya. Nah, itu. Terus ini menanggapi somasi sendiri itu seperti apa? Ya sebenarnya somasi itu tidak perlu kita begini ya. Permasalahan kita tanggapi atau tidak, sebenarnya somasi itu sudah lewat untuk masalah tes DNA. Karena sekarang di putusan kasasi sudah tidak bicara DNA lagi. Di putusan kasasi itu sudah berbicara langsung bahwa Reski adalah ayah biologisnya. Kalaupun kita mau berbicara DNA, itu pada saat di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Jelas isi putusan pengadilan tinggi menyatakan apabila Reski tidak menerima dengan isi putusan, silakan Reski membuktikan sebaliknya. Dengan apa ya, dengan tes DNA tadi. Cuman kan pada saat itu Reski tidak melakukan tes DNA, justru dia melakukan kasasi. Bang, terakhir Bang dari saya Bang, Ya. apa mungkin motif dari Reski tidak mengakui kalau dari kacamata Bang sebagai kuasa hukum? Saya kurang, kalau untuk secara detail saya kurang tahu ya, apa motif dia, apa yang ada di pikirannya, atau mungkin juga ada masukan-masukan yang didengar oleh Reski sehingga dia tidak mau menjalankan isi putusan. Tapi pada intinya suka atau tidak suka, putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap dan dia wajib menjalankannya. Eksekusi itu kapan sih bang? Kemungkinan di minggu depan kita akan ke pengadilan Tangerang, karena kan di minggu ini kan ada libur ya, jadi nggak mungkin terpotong waktu. Jadi kita mau jalankan ke pengadilan itu direncana di minggu depan. Depan hari. Kemungkinan hari Selasa.